Cara KDM cegah bencana di pertambangan. Salam jumpa kembali dengan YouTube channel Labirin Penanggulangan Bencana. Kali ini kita membahas kolom inspirasi, yaitu Kang Dede Mulyadi, KDM, cegah bencana di pertambangan. KDM dengan berani menetapkan moratorium izin pertambangan dan kehutanan. Namun sebelumnya mohon subscribe, komen dan share untuk pengembangan channel ini ke depan. Bencana lingkungan. Sesungguhnya bencana alam, seperti bencana geologi, yaitu gempa bumi, tsunami, gerakan tanah likuifaksi berdampak kepada kerusakan lingkungan. Demikian juga bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, karhutla, dan lain-lain juga berdampak kepada kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, bencana alam dapat juga disebut sebagai bencana lingkungan, karena dalam setiap bencana alam yang terdampak adalah lingkungan di mana manusia hidup dalam lingkungan itu sendiri. Bencana alam merupakan siklus alami. Tanpa manusia mengganggu lingkungan secara natural, bahwa fenomena alam bisa berubah menjadi bencana bagi manusia. Dalam kondisi bencana secara alamiah ini, relatif dapat dikendalikan karena memiliki waktu tertentu. Misalnya banjir 5 tahunan untuk meluap air sungai menyebabkan banjir yang merusak lingkungan manusia. Bencana tidak dengan siklus alami disebabkan karena merubah lingkungan secara ekstrim, seperti deforestasi dan aktivitas pertambangan. Deforestasi atau penebangan hutan secara tidak terkendali secara pasti mengakibatkan bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan. Dan dalam skala besar dapat memicu perubahan iklim global. Aktivitas pertambangan juga mengakibatkan bencana tanah longsor yang masif. Tergerusnya lingkungan menjadi lubang-lubang raksasa yang berdampak kepada bencana lainnya di waktu berkepanjangan mungkin saja selamanya. Lingkungan sebagai objek atau titik lokasi pertambangan, lingkungannya tidak lagi berfungsi baik dalam menciptakan keseimbangan alam. Lingkungannya tidak menjadi ekosistem yang terintegrasi dalam menjaga keseimbangan alam, karena bagian dari lingkungan tadi sudah diambil secara eksploitatif. Ketika dieksploitasi, pada awalnya berdiam diri, dan seketika itu pula alam membutuhkan keseimbangan baru. Ketika alam mencari keseimbangan baru, di sanalah dimulai bencana bagi umat manusia. KDM cegah bencana dari tambang. Sudah menjadi rahasia umum, dan umum dirahasiakan dan akhirnya menjadi rahasia yang diumumkan. Ternyata aktivitas pertambangan di Indonesia hampir selalu berdampak kepada kerusakan lingkungan dan selalu juga mengambil korban. Kejadian eksploitasi alam melalui pertambangan yang sering mengakibatkan bencana mendapatkan pembiaran dari pemerintah. Dan KDM tahu aktivitas tambang di Jabar jika tanpa kendali akan berdampak kepada bencana dan keselamatan warganya. Provinsi Jawa Barat yang dinahodai oleh sosok gubernur dengan julukan KDM alias Kang Dede Mulyadi. KDM dengan langkah tegas langsung mencabut izin tambang yang melanggar hukum yang merusak lingkungan dan tidak memiliki standar kerja yang baik. Langkah tegas ini ditunjukkan KDM sebagaimana berita antara pada hari Jumat 15 Agustus 2025 pada pasca longsor di kawasan tambang Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon, yang terjadi pada 21 Mei 2025 dan menewaskan sejumlah pekerja. KDM mengungkapkan, "Kami tindak tegas guna tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan." Ucapan KDM tidak sekedar gertak sambel, namun diikuti dengan kebijakan Pemprov Jawa Barat langsung mencabut izin operasional 3 pengelola tambang di lokasi tersebut, yakni sebuah koperasi pesantren dan 2 yayasan. Menurut KDM, pencabutan izin tersebut bukan dilakukan secara semena-mena dan langkah reaktif, melainkan sudah melalui peringatan beberapa kali dari Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia, ESDM, Jawa Barat. Tindakan tegas yang dilakukan KDM dengan pencabutan izin tambang di Cirebon merupakan wujud kepedulian KDM menyelamatkan lingkungan dan keselamatan manusia berlanjut di Kabupaten Sukabumi. Masih menurut berita antara, KDM lanjut melakukan inspeksi mendadak pada kawasan tambang di Subang yang mengakibatkan kerusakan jalan akibat truk-truk bermuatan hingga 30 ton dan izin tambang di kawasan itu juga langsung dicabut. Aktivitas tambang di sana dinilai mengancam kelestarian lingkungan dan infrastruktur publik. Melihat banyaknya kasus serupa, Pemprov Jabar kini tengah mengevaluasi seluruh izin tambang di wilayahnya. Evaluasi melibatkan lintas dinas,
termasuk Dinas ESDM, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal, serta Satpol PP. Upaya dan strategi KDM dengan mencabut izin, moratorium atau tidak memperpanjang izin dan bahkan menutup aktivitas pertambangan. Kesemuanya ini adalah upaya KDM mencegah bencana pada sektor tambang. KDM peduli dan berani, sebagaimana info dari Berita Liputan 6, tanggal 1 Juni 2025, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengevaluasi dan melakukan moratorium atas semua izin pertambangan. Semua kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan dan membahayakan pekerja bakal ditinjau ulang hingga ditutup. Dilakukan moratorium dengan melihat perizinan dengan cara tidak memperpanjang izin apabila merusak lingkungan dan pola kerja tambang yang tidak benar. Moratorium berupa penghentian sementara atau penangguhan pelaksanaan pertambangan karena merusak lingkungan yang dapat menimbulkan bencana alam, seperti tanah longsor di lokasi-lokasi pertambangan. Selanjutnya, menurut Radar Bogor, Senin tanggal 2 Juni 2025, KDM juga meminta kepada pihak perhutani untuk mencabut kerjasama operasional (KSO) pertambangan di seluruh wilayah Jawa Barat. Dan KDM menekankan agar lahan-lahan tersebut dikembalikan menjadi kawasan hutan. Kalau kita meyakini moratorium pertambangan menjadi upaya pencegahan bencana, maka selayaknya kita meyakini bahwa aktivitas pertambangan bila dikelola secara eksploitatif maka dipastikan mengakibatkan bencana tanah longsor dan bencana lainnya. Selayaknya moratorium atau penghentian sementara seharusnya dilakukan penghentian untuk selamanya. Apalagi kepada pertambangan yang manfaatnya hanya kepada pengusaha dan kerugian yang ditanggung masyarakat dan pemerintah tidak sebanding untuk pembiayaan merestrukturisasi kerusakan lingkungan maupun kerusakan infrastruktur publik. Belum lagi biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan bencana dari dampak aktivitas pertambangan yang tidak benar. Oleh karenanya, apabila kontribusi keuntungan pertambangan tidak rasional kepada negara dibanding dengan dampak bencana dari pertambangan, tidak berlebihan kalau moratorium pertambangan menjadi moratorium bencana. Atau bukan sementara, melainkan selamanya tidak terjadi bencana. Artinya hentikan selamanya izin tambang apabila lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya untuk masyarakat, bangsa dan negeri. Terkait dengan KDM dan moratorium pertambangan, kita wajib berikan acungan jempol karena, apapun kebijakannya, moratorium tambang hanya KDM yang peduli dan berani. Ingat, bencana alam adalah bencana lingkungan. Bencana pasti merusak lingkungan, dan kerusakan lingkungan pasti mengakibatkan bencana. Alam jaga kita jaga alam. Demikian kolom inspirasi ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pengambil kebijakan, penguasa dan masyarakat. Salam tangguh, siap untuk selamat.